Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Anissa Putri Ramadhani selaku moderator dari kelompok 7 hendak memperkenalkan teman-teman saya dalam presentasi kali ini, yaitu presentasi analisis skripsi. Operator, tolong next slide. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Abdul Halim Bamazruk, ada saya sendiri, Anissa Putri Ramadhani, kemudian ada Evita Risti Maharani, Imamil Khairi, dan Niwayan Puspasuci Nirmala. Next. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh Imamil Khairi. Kepada Imamil dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari skripsi dan karya tulis ilmiah. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa dalam menyelesaikan program studi, program sarjana atau S1. Skripsi merupakan bukti kemampuan akademik mahasiswa dalam penelitian yang berhubungan dengan bidang keahliannya. Sementara karya tulis ilmiah adalah hasil penelitian dan pengembangan, tinjauan, ulasan, kajian atau pemikiran oleh perseorangan atau kelompok yang disediakan dalam bentuk tertulis dan disusun secara sistematis, serta berlandaskan kaidah ilmiah. Next slide, operator. Di dalam karya tulis ilmiah pastinya terdapat cover dan abstrak. Cover yaitu pada bagian cover dapat kekurangan seperti analisis skripsinya yaitu pada cover yaitu terdapat kekurangan identitas penulis yang diketik tanpa NPM. Seharusnya NPM dicantumkan pada identitas penulis. Kemudian pada abstrak pada kalimat ke-6 terdapat kesalahan penulisan yaitu pengumpulan tanpa huruf A yang seharusnya ditulis dengan kata pengumpulan. Hal ini adalah kesalahan tipografi. Pada kalimat ke-9 terdapat kesalahan penulisan yang mana kata api seharusnya ditulis dengan kata api tanpa huruf kapital. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Imamil. Ke bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Niwayan Puspasuci Nirmala. Kepada Suci dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pada bagian riwayat hidup, kalimat kelima terdapat kesalahan penulisan kata sekeloh yang seharusnya ditulis dengan kata sekolah. Pada bagian persembahan, terdapat kesalahan penulisan kata saying yang mana seharusnya ditulis dengan kata sayang. Oke, next slide. Pada ucapan terima kasih nomor 5 dan nomor 6, kalimat dosen pembimbing dan dosen pembahas seharusnya ditulis dengan huruf kapital di setiap awal kata, sehingga menjadi dosen pembimbing dan dosen pembahas. Pada ucapan terima kasih, nomor 8, kata yang dalam kalimat doa yang tulus tidak perlu ditulis agar menjadi kalimat efektif. Pada ucapan terima kasih, nomor 9, kakak-kakakku dalam kalimat terima kasih karena kakak-kakakku memberi semangat. Tidak perlu ditulis agar menjadi kalimat efektif. Pada kata di saat seharusnya ditulis dengan kata terpisah menjadi di saat karena di merupakan kata depan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Suci. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Tolong operator, next slide. Ya, pada daftar isi, teks pada daftar isi seharusnya ditulis dalam spasi 1,5. Next. Sedangkan pada daftar tabel, teks pada daftar tabel masih memiliki banyak kesalahan penggunaan huruf kapital. Seharusnya diserentakkan menggunakan huruf kapital di awal setiap kata atau tidak menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, kemudian pada latar belakang, pada paragraf kedua, kata dikarenakan merupakan kata yang tidak baku, maka seharusnya diubah menjadi karena. Kemudian pada paragraf ketiga, kata turun-temurun lebih tepat diubah menjadi turun-temurun. Pada paragraf keempat, pada kalimat agama yang dianut di Kabupaten Lampung Tengah mayoritasnya beragama Islam dapat diubah menjadi masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah mayoritas beragama Islam. Selanjutnya, pada paragraf kelima,
kata diperlukannya dan kata kedewasaan dalam kalimat oleh karena itu diperlukannya sikap kedewasaan dan rasa toleransi yang tinggi untuk menghargai dan memahami budaya lain. Dapat diubah menjadi diperlukan dan dewasa agar menjadi kalimat efektif. Sehingga pada kalimat tersebut menjadi oleh karena itu diperlukan sikap dewasa dan rasa toleransi yang tinggi untuk menghargai dan memahami budaya lain. Pada paragraf ke-7, kata di atas pada kalimat pertama dapat diubah menjadi di atas. Pada paragraf ke-9, kata di balik harus diperbaiki dalam penggunaan huruf kapitalnya dan penggunaan kata depan di. Kata tersebut dapat diubah menjadi di balik. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Evita Listi Maharani. Kepada Evita dipersilakan. Pada halaman 5, pada paragraf pertama, di baris ketiga terdapat kesalahan penulisan kata yaitu di mana yang seharusnya ditulis terpisah menjadi di mana. Pada paragraf 2 di baris ketiga terdapat kesalahan penulisan kata di dalamnya yang penggunaan kata di merujuk pada unsur tempat, maka seharusnya penulisannya dipisah menjadi di dalamnya. Sedangkan pada tujuan penelitian terdapat kesalahan dalam unsur penulisan kata di atas karena merujuk pada suatu tempat, maka penggunaannya seharusnya dipisah sehingga menjadi di atas. Next slide. Pada halaman ke-6, pada manfaat penelitian terdapat kesalahan penulisan pada kata di atas yang merujuk pada satu tempat, maka penulisan kata tersebut seharusnya dipisah sehingga menjadi di atas. Pada bagian kerangka berpikir, terdapat kalimat yang kurang efektif. Untuk mengetahui apa motif dari penggalan kalimat tersebut dikatakan kurang efektif karena terdapat pemborosan kata dari yang diulangi sebanyak 2 kali. Pembenaran kalimat yang benar seharusnya untuk mengetahui apa motif pengalaman dari. Pada bagian kata motif dan tujuan belum diberi spasi. Pada terakhir, halaman 6 menunjukkan kesalahan penulisan kata di mana yang seharusnya ditulis secara terpisah menjadi di mana. Next slide. Pada halaman ke-8, pada paragraf kedua, halaman 8 setelah kata Lampung Tengah seharusnya tidak perlu menggunakan tanda tutup kurung. Sedangkan pada halaman ke-9 terdapat penulisan kata di bawah yang seharusnya ditulis secara terpisah karena menunjukkan keterangan tempat sehingga menjadi di bawah. Next slide. Pada halaman 10, pada bagian perbedaan penelitian kata ogoh-ogoh seharusnya ditulis dengan menggunakan huruf miring atau italik sehingga menjadi ogoh-ogoh. Pada bagian metode dan penelitian terdapat 2 kata yang belum ditulis menggunakan huruf miring berupa purposive dan participant observation. Pada bagian hasil penelitian hingga persamaan penelitian terdapat kesalahan penulisan kata ngaben sebanyak 3 kali yang seharusnya ditulis menggunakan huruf miring atau italik. Next slide. Pada halaman 11, di paragraf kedua di baris ketiga, terdapat kesalahan penulisan kata di lingkungan yang menunjukkan unsur tempat, maka seharusnya dipisah menjadi di lingkungan. Sedangkan pada baris keempat terdapat kesalahan penulisan kata di dalam yang seharusnya ditulis secara terpisah menjadi di dalam, karena masih menunjukkan unsur tempat. Penulisan kata menjadi, jika terletak setelah tanda titik, seharusnya ditulis menggunakan huruf kapital. Next slide. Pada kata fenomenologi pada baris ke pada paragraf pertama seharusnya tidak perlu menggunakan huruf kapital. Pada paragraf pertama di kalimat terakhir setelah kata sendiri seharusnya tidak perlu menggunakan tanda baca koma. Pada paragraf ketiga baris ketiga setelah kata suatu seharusnya tidak perlu diberi tanda koma. Pada paragraf keempat, terdapat kalimat yang tidak efektif, seperti pengalaman didasarkan berdasarkan tindakan sosial, sehingga seharusnya diperbaiki menjadi pengalaman didasarkan pada tindakan sosial. Pada paragraf keempat, baris terakhir terdapat penulisan kata di mana yang seharusnya penulisannya dipisah menjadi di mana. Next slide. Pada kalimat di sebuah tindakan seharusnya diubah menjadi pada sebuah tindakan. Pada kalimat menggunakan memasukkan pengalaman menggunakan orang lain dinilai kurang efektif sehingga seharusnya diperbaiki menjadi menggunakan masukan pengalaman dari orang lain. Pada kalimat proses berasal pengembangan makna melibatkan dinilai kurang efektif sehingga kata berasal seharusnya dihilangkan.
Pada kalimat motif mengacu di alibi seorang berperan terhadap sesuatu. Dinilai kurang efektif sehingga diubah menjadi motif mengacu pada alibi seseorang yang berperan terhadap sesuatu. Next slide. Pada halaman ke-14, terdapat kesalahan penulisan kata ke dalam yang seharusnya ditulis terpisah sehingga menjadi ke dalam. Pada paragraf ketiga, terdapat kesalahan penulisan eksperimen karena menunjukkan unsur bahasa asing, maka seharusnya ditulis menggunakan huruf miring atau italik. Pada filsafat fenomenologi, kata fenomenologi seharusnya tidak perlu ditulis menggunakan huruf kapital. Pada baris terakhir, kalimat buat menyelamatkan subjek seharusnya diubah menjadi untuk menyelamatkan subjek. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Evita. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Imamil Khairi. Kepada Imamil dipersilahkan. Baik, moderator, next slide. Oke. Pada halaman 16, yaitu pada paragraf pertama baris kelima, berpindah dekat waktu diubah menjadi berpindah pada waktu yang dekat sebagai efektivitas kalimat. Sementara pada paragraf 3 baris ketiga, kalimat serta pada biasanya diganti menjadi serta biasanya. Hal ini sama seperti sebelumnya, yaitu efektivitas kalimat. Paragraf 3 baris kelima dan ke-8 pada halaman 20, yaitu istilah yajnya dan upacara sebagai bahasa daerah, maka harus diketik dengan garis miring. Paragraf 4 baris ke-4 dan baris ke-8, kalimat meski diganti menjadi walaupun, dan kalimat berasal unsur-unsur diganti menjadi berasal dari unsur-unsur sebagai efektivitas dan ketepatan kalimatnya. Pada halaman 24, paragraf 1 baris ke-4, kata akibatnya diubah menjadi akibat tanpa memasukkan unsurnya karena berkaitan dengan efektivitas kalimat. Next slide. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Imamil. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Abdul Halim Bamazrul. Kepada Halim dipersilahkan. Baiklah, pada halaman ke-30 terdapat kalimat yang kurang efektif. Pada kalimat, informan merupakan orang yang diwawancarai yang tujuannya adalah untuk mendapatkan yang dibutuhkan oleh pewawancara. Karena terjadi pengulangan kata yang sebanyak 3 kali dan pemborosan kata. Jadi, kalimat yang benar adalah informan merupakan orang yang diwawancarai dengan tujuan untuk mendapatkan informan yang dibutuhkan oleh pewawancara. Pada halaman ke-32, terdapat pengulangan kata yang sebanyak 2 kali dari kalimat penyusunan data-data yang kasar dari lapangan yang dimulai sejak, sehingga kalimat tersebut tidak efektif. Penulisan yang benar adalah penyusunan data-data kasar dari lapangan yang dimulai sejak. Untuk bagian daftar pustaka, pada daftar pustaka halaman pertama dengan sumber buku di urutan ke-11, seharusnya menggunakan tanda titik 2 setelah tempat terbit. Pada daftar pustaka halaman kedua di bagian jurnal paling akhir, seharusnya penulisan tahun tidak menggunakan tanda kurung, dan seharusnya menggunakan titik 2 setelah nama penulis. Pada daftar pustaka halaman kedua bagian internet, urutan kedua, seharusnya penulisan judul menggunakan gaya tulisan italik. Penulisan yang benar adalah sensus penduduk. Pada daftar pustaka halaman kedua bagian internet, urutan ke-6, seharusnya penulisan judul menggunakan gaya tulisan italik. Penulisan yang benar adalah jejak para transmigran Jawa di Lampung. Pada daftar pustaka halaman ketiga, seharusnya jarak enter atau spasi antar sumber disejajarkan, yaitu spasi ganda tiap antar sumber. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Halim. Tolong slide terakhir. Baik teman-teman dan Ibu dosen, tersebut adalah demikianlah presentasi daripada kelompok kami pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan dan banyaknya kekurangan, saya dan kelompok meminta maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.